Kami mu'allif Qudri Jamal Nasional Hadrati Abi mu'allif Quratul Ain mu'allif Fathul mu'allif Anatul Jamal Nasional Hadrati Abi sallallahu alaihi ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومراده ولحصول مقاصدنا مقاصد ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'an qalili nahwi dami haidin lan den ma'fu saking kedhike sepadane getih haid lan den ma'fu saking kedhike sepadane getih haid wa ru'afin lan getih mimisen kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalem kitab majmu' wa yuqasulan den kiasake bima kelawan karone haidin wa ru'afin apa damu sairil manafi di ketene sekerine pira-pira bolongan illal kharija angin getih kang metu illal kharija angin getih kang metu min ma'dinin najasati saking panggonane najis kama halil ghaiti kaya panggonane tai kotoran. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kalau al-kharij min ma'dinin najasah itu fala yu'fa'anhu aslan. Wal marji'u tawi nggon bali. Fil qillati ing dalem kedhik wal kasrati lan akeh iku al-urfu urfine nas. Wa ma syukka fi kasratihi lahu hukmul qalili. Wa ma utai barang syukka kang den mamangi apa fi kasratihi ing dalem akeh mah. Kalau ada orang mengeluarkan darah mimisan apa bahasa Indonesia? Mimisan. Oh, karena dengar netok. Dia ragu-ragu apakah darah yang keluar ini banyak atau sedikit. Maka hukumnya ikulahu. Iku tetap kedua ma hukmul qalili utawi hukumi getih kang kedhi. Walau tafarraqa an-najisu fi mahallin. Walau tafarraqa lan lamun pisah-pisah apa an-najisu najis fi mahalin ing dalam pira-pira panggonan lau jumi akang lamun den kumpul lagi apa najis kasura mongko akeh apa najis kana mongko ana iku lahu kedue najis apa hukmul qalili hukumi barang kang kedhi indal imami mungguh al imam al haramain. Pokok kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i ada kata-kata al-imam itu artinya imamul haramen. Wal kasiri lan hukumi barang kang akeh indal mutawalli munggu imam mutawalli wal ghazali lan imam ghazali wa ghairihi malan liyani al mutawalli wal ghazali warajjahahu lan ngonjoake ing ya Allah ya Rabbi ya Karim lahu hukmul kasir warajjahahu lan ngonjoake ing lahu hukmul kasir sapa ba'dhum setengah ulama wa yu'fa'an dami nahwi fastin wa yu'falan den ma'fu apa andami nahwi fastin saking getihe sepadane cantuk. Fasdu itu cantuk sedot wa hajmin lan cantuk cikrak bimahallihima ing dalem panggonane fasdulan hajmu wa ing kasura senajan akeh apa dam wa tasihhu lan sah apa salatuman salati wong udmiya kang ketien apa lissatuhu gusine man qabla ghuslil fami ing dalem sadurunge basuh ing tutuk idza lam yabtali ariqahu fiha
Kalau ada orang di tengah-tengah sholat gusinya mengeluarkan darah, itu sholatnya tetap sah dengan catatan idalam ya betalia. Hari kalani orang ngulu sopoman. Hari kalani orang ngulu sopoman rikohu ing idune man. Rikohu ing idune man. Fiha ing dalam sholat. Lianna damal lissah ma'fuun anhu bin nisba ilar rik. Lianna damal lissati krono saat temene getene gusi. Iku ma'fuun dan ma'fu. Iku ma'fuun dan ma'fu apa anhu dam. Bin nisbati kelawan dan nisbatake ilar riki maring idu. Walau ra'ufa qabla shalah wadama fa in raja ing qita'ahu wal waqtu muttasi' intadarahu wa illa tahaffadha kassalisi. Walau ra'ufa lan lamun mimisen sapa syahas. Lan lamun mimisen sapa syahas qabla shalat ing dalem sadurunge salat. Wadama lan langgeng apa ru'af. Kalau mimisnya itu keluar sebelum sholat dan itu terus terjadi, maka fa'in roja ai fa fi tafsilun ngoten mesti. Fa'in roja mongko lamun ngarep-ngarep sapa syahas. Ing kita ahu ing kapegoti ru'af. Wal waktu hali utai waktu. Iku muttasi'un kang jembar. Iku muttasi'un kang jembar. Artinya masih lebar, masih luas, masih panjang. Intadarahu mongko ngentenono sapa syahas ing kita. Mongko ngentenono sapa syahas ing kita. Wa ilalan lamun ora roja ai wa illam yarju tahaffadhu mongko gawe pangreksa sapa syahas. Mongko gawe pangreksa sapa syahas kasalisi hali kaya wong kang beser. Khilafan halin ulayani. Liman maring wong za'ama kang ngipta sapa man. Za'ama kang ngipta sapa man intidharahu ing nganti-nganti ing kita. Intidharahu ing nganti-nganti ing kita. Wa in kharaja senajan metu apa al waktu kama tu akharu kaya oleh den akhirake apa salat. Kama tu akharu kaya oleh den akhirake apa salat li ghusli thawbihi krana mbasuh dodote syahas. Krana mbasuh dodote syahas al mutanajjisi kang kena najis apa thawb. Wa in kharaja senajan metu apa wakat. Senajan metu apa waktu. Perbedaannya apa? Wa yufraku lan den gawe bedaake. Wa yufraku lan den gawe bedaake. Apa bi qudrati hadza kelawan kuasane ikilah alladzi tanajjasa thawbuh. Kelawan kuasane ikilah alladzi tanajjasa thawbuh. Wa sa'ala izalatin najisi ing atase ngilangake najis. Ing atase ngilangake najis min aslihi saking asale najis. Falazimatu mongko wajib apa izalah ing hadza. Mongko wajib apa izalah ing hadza. Bi khilafihi kelawan bedaake man ra'ufa. Bi khilafihi kelawan bedaake man ra'ufa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, fi mas'alatina ing dalem masalah kita. Fi mas'alatina ing dalem masalah kita. Wa an qalili tini mahalli mururin pun. Sekarang nyampe wa yu'fa. Sekarang pembahasannya sudah selesai pembahasan najis. Maksudnya penyebutan hal-hal yang termasuk najis itu sudah selesai. Sekarang mulai membahas mayu'fa minan najasat. Mulai membahas apa-apa yang dimakfu dari najis-najis. Dari sekian najis, dari sekian hal yang dihukumi najis, itu ada beberapa hal yang dihukumi makfu. Kata-kata makfu itu bukan kok nggak najis, tetap najis tapi dimakfu. Sekarang pertama wa yu'fa. Ini sebelum saya lanjutkan ya. Nanti dalam penyebutan hal-hal yang dimakfu itu akan ada banyak hal-hal penyampaian begini. Dimakfu kalau sedikit. Wes. Kalau ada kata-kata dimakfu kalau sedikit, berarti dimakfunya khusus ketika sedikit. Tapi ketika banyak nggak dimakfu. Ada nanti pembahasan itu yang dimakfunya entah sedikit ataupun banyak sama-sama dimakfu. Nah nanti kamu penting untuk mengetahui ini. Jadi ojo gini, kok krungu sekilas darah
jerawat dimakfu keturun. Masih jelebret-jelebret sak pirang-pirang dimakfu. Tidak bisa. Kamu harus paham detailnya. Yang dimakfu itu syaratnya apa? Nah, itu harus kamu pahami. Karena kadang ketentuan ini bila mana tidak dipenuhi, maka kemakfuannya sudah tidak berlaku. Paham ya? Kok cara diskonan itu syarat dan ketentuan berlaku. SK berlaku. Najis juga begitu. Najis ini nanti dimakfu, SK berlaku. Tidak semuanya makfu itu berlaku dalam semua hukumnya. Pertama, wa yu'fa an dami nahwi burghusin mimma la nafsalahu sa'ilah. Pertama, hukumnya dimakfu dari darah semisal hewan nyamuk. Semisal hewan nyamuk itu apa? Kok ada kata-kata semisal? Yaitu hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dimakfu dari darahnya semisal nyamuk, yakni hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti baut. Baut itu merutu. Merutu bahasa Indonesia apa, Mbak? Ngerti merutu, Am? Merutu bahasa Indonesia apa? Hah? Merutu itu bahasa Indonesia apa? Yang ngaji online, apa merutu itu bahasa Indonesia? Baut. Baut itu merutu. Pokok hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu darahnya dimakfu. Seperti nyamuk. Kutu jadi wong, tinggi malah. Tinggi bahasa Jawa. Tinggi. Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu nanti darahnya dimakfu. Seperti nyamuk. Kemudian komlin. Komlin itu kutu. Tumo. Tumo itu kutu. Kutu rambut itu, kutu kepala itu. Tapi la'an jildi, yang dimakfu itu darahnya, tapi tidak dengan kulitnya. Tidak dengan kulitnya. Artinya kalau bangkainya nyamuk ya tetap bangkai. Adapun kulit-kulitnya itu yang merotol-merotol itu nggak bisa dimakfu. Aila yu'fa'an jildi nahwil burghus fi badanin wa saubin walau bimakkata wa nahwiya ayyama btila'ihim bidzubab. Kalau untuk hewan-hewan yang sifatnya tidak memiliki darah yang mengalir ini, pembahasannya adalah jildunya, kulitnya itu nggak bisa dimakfu. Yang dimakfu itu darahnya. Darahnya. Wadami nahwi dummalin kabasroh wa jurhin wa anqayhihi wa sadidihi. Begitupun dimakfu dari darahnya semisal dumal, udun biasanya saya apa gitu? Bisul, Begitupun hukumnya dimakfu dari darahnya semisal bisul. Berarti nggak harus bisul. Pokok yang sama dengan bisul. Apa yang sama dengan bisul? Kabasroh. Seperti kukul. Kukul itu jerawat. Wajurhin ataupun luka. Kamu misalkan punya jerawat, punya bisul, punya luka. Itu darah yang keluar, itu hukumnya dimakfu. Wa anqayhihi wa sadidi. Begitupun dimakfu dari luka, jerawat, kemudian bisul. Bukan hanya darahnya yang dimakfu, tapi koih. Koih itu nanah. Begitupun sodid. Sodid itu nanah wu. Bedanya apa sodid karo koih? Lek koih itu nanah murni, kalau sodid itu nanah wu. Nanah yang sudah bercampur dengan darah. Kita ngerti wong bisul ya. Bisul itu ada yang kuning murni keluarnya itu. Itu murni nanah. Ada yang kuningnya itu kuning bercampur merah, bercampur darah. Itu jadinya sodid bahasa, bukan koih. Itu jadinya nanah wu. Bahasa Jawa ini nanah wu. Semua itu entah darah, entah nanah wu, itu semuanya dimakfu, baik dari bisul, dari jerawat ataupun dari luka. Semuanya dimakfu. Wa in kathurat damu fihima, meskipun darah itu sangat banyak. Nyamuk, nyamuk ya. Nyamuk yang kadung lempem kan biasa miber sampean, Pak. Ada nyamuk saking gemuknya sampai nggak bisa terbang. Lemu tenan. Nyamuk Surabaya jadi lemu. Saking lemu nih, begitu jebret, des. Yang keluar itu darahnya banyak.
Apakah dimakfu, Gus? Makfu. Ono wong udunen, to lek gak udunen biasanya iku lho gudiken. Geyedi Pak gudiken. Tengah-tengah sembahyang berat. Ya. Berodol. Itu kan darahnya yang keluar banyak, Pak. Nanahnya juga banyak. Banyak sekali. Apakah kalau darahnya banyak itu tetap dimakfu, Gus? Ternyata ketentuan, syarat dan ketentuan dalam masalah darah bisul, darah jerawat, darah luka, kemudian darah nyamuk, itu dimakfunya tanpa batasan sedikit. Paham ya? Artinya meskipun banyak tetap hukumnya dimakfu. Wan tasyara bi arafin, bukan hanya banyak makfu itu. Bahkan meskipun darah itu menjadi merata, kok cara bahasa Jawa ini korat karit, jilebret bi arokin, sebab keringat. Katakan sembayang, kudikan ya, Allah woro ya. Hati kemeringat ngono ya. Moro-moro tengah sembayang jilebret, des. Kenaan keringat kan milih, Pak. Mengalir itu kena keringat itu. Akhirnya kemana-mana. Ternyata ketentuan makfunya darah nyamuk, darahnya bisul, darahnya jerawat, ataupun darahnya yang lain-lain, itu semuanya tetap dihukumi makfu, meskipun banyak dan meskipun kemana-mana, disebabkan adanya keringat. Aufahusal awal, bihaitsu tabaqas saub. Atau misalkan meskipun dalam praktek yang pertama berarti darahnya apa? Nyamuk. Meskipun dalam praktek yang pertama yaitu darahnya nyamuk, itu sampai fahusya. Fahusya itu jember. Jember itu parah. Parah itu gambarannya gimana? Bihaitsu tabaqas saub. Dengan sekira sampai mengotori baju. Wah, bang ini kayak di winter. Makfu enggak, Gus? Makfu. Wah, ada lagi, Gus. Makfu, wis tak usah khawatir. Parah loh ini, Gus. Makfu. Darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat, darahnya luka, darahnya begitu-begitu pokoknya. Itu semuanya makfu, meskipun banyak, meskipun melebar-lebar, meskipun parah, makfu. Alan nukul al-mu'tamadah. Menurut qaul-qaul yang dinukil dan bisa dibuat pegangan dalam mazhab Syafi'i. Syaratnya cuma satu. Bi ghairi fi'li. Jika darah-darah itu tadi terjadi tanpa tindakan dari kita. Nah, ini diingat-ingat. Bi ghairi fi'li. Jika darah-darah tadi itu terjadi tanpa tindakan daripada kita. Nes, jika tanpa ada tindakan dari kita. Artinya tengah-tengah sembahyang nih, Pak. Nyamuk saking keluarkene yo. Saking keluarkene nemplek nang klambine awak dhewe. Yes, hinggap. Ketika hinggap saking keluarga beldos nyamuk kayak mercon. Duar. Kan bi fi'li, Pak ya. Utawa nabrak nyamuk mulu tapi hinggap. Mau hinggap ke baju kita. Des. Enggak diceblek. Nabrak banteran Pak ya. Saking keluarga bau banter apa nemplek. Des, bro. Jadi makfuhun. Yang penting bi ghairi fi'li, tanpa ada tindakan dari kita. Jerawat juga begitu. Tengah-tengah sembahyang jerawat jeblos, gudikan jeblos, batal tak gak, Bos? Tergantung, mau jeblos tak jeblos. Tengah-tengah sembahyang ini. Terus, nah, beda cerita. Tengah-tengah sembahyang gudikan di otik-otik ngene, digaruk tes, bros. Nah, itu beda. Beda cerita. Di makfu itu kalau darah-darah tadi itu terjadi keluar muncul tanpa ada tindakan dari kita. Guys, fa in kasura bi fi'lihi qasdan ka'an qatala nahwa burghusin fi saubi. Tapi kalau darah itu tadi keluar banyak dengan tindakan kita secara sengaja. Darah nyamuk, darah jerawat, darah bisul, darah penyakit itu tadi keluar banyak dengan tindakan kita secara sengaja. Contoh, ka'an qatala nahwa burghusin fi saubi. Memang dengan sengaja membunuh nyamuk yang ada di baju. Gemes kan ya? Cara Faruk nyamuk kan gemes. Ki, entah ini masih bayang utul iki. Ketiku ya iki. Ces, refleks. Ces, ceblek. Nah, ini namanya nyamuk darahnya keluar banyak dengan tindakan kita secara sengaja. Au asara nahwa dummalin. Ataupun contoh secara sengaja itu adalah kita memang sengaja mites, ya, mencet darah semisal bisul. Ono jenenge bisul dipencet, dipites. Jerawat dipites. Memang sengaja dipites. Akhirnya jebrot. Au hamala sauban fihi damu baraghis masalan. Atau
Kesengajaan itu contohnya begini, nggak harus memateni, nggak harus jebros. Contoh begini, kita dengan secara sengaja membawa baju yang jelas-jelas ada darah nyamuk. Paham Mas Diperang? Kelambimu kan centelan ya. Arti centelan. Apa centelan misalnya? Hah? Centelan. Kamu punya centelan baju. Sudah tahu di baju kamu itu yang sedang nyentel itu ada darah nyamuknya. Ono nyamuk mau keceblek bu piye nang ngene klambi. Kabeh sembayang, dijogok. Wis seru. Fauban fihi damu baraghid. Di baju itu jelas-jelas ada darahnya nyamuk. Kamu ambil, kamu bawa. Wa shalla fihi, kamu pakai untuk sholat, dipakai di badan. Au farasahu wa shalla alaihi, atau enggak dipakai tapi digawe sajadah. Serban lho, Mbah. Pak Izul biasanya kan sembahyang kan nggo serban, Mbah. Hah? Cek Izul. Diguiso deh. Cementel jenenge serban. Begitu kabeh sembayang, serban itu ono gedhe gak apa-apa titik ngono. Didukuk. Dipakai untuk alas salat. Au farasyahu wa shalla alaihi. Dijadikan untuk alas, dia salat di atasnya. Au zada ala malbusihi la li gharadin kata jammulin. Atau enggak dipakai badan, enggak dipakai alas, tapi sebagai tambahan pakaian. Hah? Klambi wis sono apa yo? Sambiran. Hah? Kayak tutup-tutupan. Maka kalau itu semuanya falayu fa illa anil qalili alal asah. Maka untuk darah-darah yang seperti ini tadi, ya, darah yang secara sengaja ada tindakan dari kita, semisal nyamuk memang kita bunuh, ataupun kita memang memencet bisul, jerawat, ataupun gudik memang dipencet, atau kita secara sengaja membawa baju yang ada darah nyamuknya. Maka kalau itu semuanya tidak bisa dimakfu kecuali bila mana sedikit. Tidak bisa dimakfu kecuali bila mana sedikit. Lek mites ngene, tes, metu tuwiti. Maka yukfa. Itu hukumnya dimakfu. Meskipun ada tindakan dari kita, tapi kalau sedikit dimakfu. Tapi kalau banyak tidak bisa. Artinya catatan untuk memakfukan hal-hal tadi tanpa ada tindakan dari kita, itu bila mana untuk kasus yang banyak. Kalau kasus yang sedikit, itu meskipun ada tindakan dari kita, hukumnya dimakfu. Paham ya? Paham ya? Catatan mau itu, kalau ada tindakan dari kita, itu untuk memakfukan yang banyak. Artinya kalau yang sedikit, meskipun ada tindakan dari kita, itu tidak ada masalah. Kama fit tahqiq wal majmu'. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan juga kitab Majmu'. Wa ini tadha kalamur raudhah al-afwa an katsiri nahwid dummal wa in usira wa atamadahu Ibnun Naqibi wal Adra'i. Meskipun dawuhnya Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah menuntut dimakfunya darah bisul meskipun banyak, meskipun diperas. Dengar. Meskipun dawuhnya Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah menuntut bahwa darah bisul, darah jerawat itu dimakfu meskipun dipites, meskipun banyak. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Ono jerawat dipites ini. Tes metu akeh. Nah, ini kalau kalamur Raudhah, kalau dalam kitabnya Imam Nawawi kitab Raudhah menuntut bahwa itu juga dimakfu. Wa tamadau Ibnun Naqib wal Adra'i. Dan hal itu dipegang teguh, dijadikan sebagai pegangan oleh Al-Imam Ibnun Naqib dan juga Imam Adra'i. Wa mahallul afwi huna wa fi ma ya'ti bin nisbalis shalah la li nahwi ma'in qalilin fayanjusu bihi wa in qalla. Iki rungokne mae. Lanjutan. Tapi dimakfunya halal tadi, darah nyamuk, darah bisul, darah jerawat, darah gudik, pokoknya darah itu tadi, itu semuanya dimakfu khusus untuk kasus sholat. Komentar kasih tahu, lagi-lagi kemakfuan najis itu SK berlaku, ya, syarat ketentuan berlaku.
Syarat ketentuannya apa untuk darah-darah ini tadi? Ini di makfunya satu syaratnya. Meskipun banyak di makfu kalau tanpa tindakan. Kalau ada tindakan dari kita, di makfunya kalau sedikit. Kalau banyak tidak di makfu. SK keduanya, syarat ketentuan keduanya, di makfunya khusus kasus sholat. Khusus kasus sholat. Lali nahwi ma'in kolil. Tidak berlaku untuk air yang sedikit. Fayan jusubi wa in kola. Maka air yang sedikit menjadi najis karena darah-darah tadi. Meskipun darah itu cuma sedikit. Contoh, kue gudikan ya. Kue gudikan. Gudikan metu. Nanai. Titik. Keluar nanahnya cuma sedikit. Marongono kue weso. Buk cemplung no. Jadi mucili. Ya. Bak mandi kamu kecil. Nggak sampai 2 kula. Nggak sampai 216 liter. Kamu masukkan tangan kamu. Cuma sedikit ini nanahnya. Kamu masukkan. Air dalam bak mandi itu najis nggak? Jadi najis. Kenapa? Loh, katanya makfu Gus. Loh, makfu itu SK berlaku khusus kasus sholat. Kasus air yang sedikit, kalau kemasukan itu fayajuzu bihi wa in qalla, maka menjadi najis meskipun itu sedikit. Halbah, iki SK berlaku nih ngono ku. Wala afaroli mulaqatil badani lahu ratbah. Tapi kalau untuk kasus sholat, ya, kasus sholat itu ya tentu nggak ada titik keberatan, artinya dimakfu meskipun tidak ada dampak, meskipun badan kita itu bertemu dengan najis dalam kondisi basah. Tidak ada dampak badan kita itu bertemu dengan najis-najis tadi, bertemu dengan darah-darah tadi dalam kondisi basah. Artinya gini, Gus, makfune kan gaya sholat ya. Lah ini badan kula ini lagi basah. Hah? Ya? Basah. Iki mestine, iki kan dimakfu lek garing ngono mestine ya. Lek kena teles gak? Kamu paham pola pikirnya ya? Dalam bab najis itu kan selalu begitu, Pak. Lek garing gak apa-apa, tapi lek teles ojo. Ternyata meskipun badan kita dalam kondisi basah, bertemu dengan najis-najis tadi tidak ada masalah. Dan gak ada tuntutan wala yukallafu tansyifal badan li usrihi. Yo lek ngono yo serbetono dhisik awake gak teles. Makfu ku lek garing. Kalau kering, kalau nggak kering yo nggak makfu. Oh, nggak ada tuntutan untuk mengeringkan baju untuk diserbeti biar nggak ketemu najis-najis tadi dalam kondisi basah. Nggak ada, nggak ada. Pokok khusus kasus sholat makfu aman. Tapi kalau untuk kasus air, nah itu tidak bisa dimakfu. Wa an qalili nahwi dami ghairi. Ai ajnabiyin ghairu mughalladin bi khilafi katsiri. Begitupun yang kedua, dimakfu dari sedikitnya semisal darah orang lain, yang penting bukan darah mughalladah. Begitupun dimakfu dari sedikitnya semisal darah milik orang lain. Darah milik orang lain. Yang penting bukan darah mughalladah. Darah anjing tidak bisa, darah babi tidak bisa, itu mughalladah. Misalkan begini. Ono wong sing profesi niku apa iku jenenge? Perawat. Lek perawat iki nandangi ngono-ngono ora? Perawat iki nandangi ngono-ngono ya. Melok ya nandangi misale ada luka melok nandang. Ya, misalnya perawat nandangi mengobati. Kemudian terkena sedikit dari darahnya yang sedang diobati. Ini kan namanya dami ghairi, ajnabi. Darahnya orang lain. Dan ini bukan mughalladah, wong dudu asu, menungso. Ini kalau kena kita, darah yang sedikit ini hukumnya dimakfu. Kalau sedikit, bi khilafi katsiri. Tapi kalau banyak, itu hukumnya nggak bisa dimakfu. Kalau banyak nggak bisa dimakfu. Nanti kalau misalnya perawat nandangi kene, nek gede titik dok. Lek ben kongon bersih ini Gus angel, makfu sudah. Darah yang sedikit dari orang lain untuk kamu makfu hukum. Yang penting nggak banyak. Kalau banyak nggak bisa dimakfu. Kama qala al-Adzra'i wa minhu kama qala al-Adzra'i damun infasala min badani summa asabah. Termasuk dianggap darahnya orang lain, termasuk dianggap darah lain. Itu adalah darah yang sudah berpisah dengan diri kita, kemudian mengenai kita. Paham gak? Sing di sini gak paham gue. Oh sing iki mau terakhir, mulai awal mau.
Termasuk darah lain yang artinya sedikitnya itu dimakfu tapi nggak bisa banyak dimakfu. Itu adalah darah yang sudah berpisah dari diri kita, kemudian mengenai badan kita. Kita ngerti wong cantuk aru. Bekam. Tahu bekam ya? Ada orang bekam. Bekam itu kan darahnya diambil. Wis nang gelas ini. Yes? Nang gelas. Masuk gelas. Kan sudah terpisah dari diri kita. Marono numplek. Ngerti numplek ya? Jatuh. Akhirnya darahnya berceceran. Kena antiti. Makfu. Ini masuk dalam pembahasan darah yang sedikit darah lain. Yang terkena kalau sedikit itu makfu. Lek akeh gak iso dimakfu. Lho kok darah lain? Wong geteku kok. Getemu kan nek jero awakmu. Kalau sudah berpisah, kemudian mengenai namanya darah lain. Paham ya? Termasuk dianggap darah lain itu adalah darah yang sudah berpisah dari badan kita, kemudian mengenai diri kita. Itu dimakfu hukumnya. Kalau sedikit, kalau banyak enggak. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu'. Begitu juga dimakfu dari sedikitnya, semisal darah haid dan darah mimisan. Mimisan bahasa Indonesia apa, Mbak? Apa mimisan? Mimisan. Hah? Apa Zul? Bahasa Indonesia mimisan Zul. Dobrek, saudara ekonomi. Begitu juga dimakfu dari sedikitnya semisal darah haid dan darah mimisan. Darah yang keluar dari hidung itu. Mengalir dari hidung. Mimisan, ya wis, mimisan. Itu dimakfu. Kata-kata semisal, aku kan ngomong ya, yang dimakfu itu sedikit dari semisal darah haid dan darah mimisan. Kata-kata semisal ini apa, Gus? Wa yuqasu bihima damu sairil manafid. Begitu juga disamakan dengan darah haid dan disamakan dengan darah mimisan, darah yang keluar dari semua lubang. Darah haid itu kan keluar dari lubang kemaluan. Darah mimisan itu keluar dari lubang. Lubang mana? Lubang hidung. Misalkan dari lubang telinga kamu, atau lubang manapun di badan kamu keluar darah. Kalau sedikit itu makfu. Nanti kita perlu gak ono emek darah mimisan tok. Lah ini wa yuqasu bihima sairul manafid. Ternyata dengan haid dan dengan mimisan itu disamakan semua darah yang keluar dari semua lubang. Yang penting kolil, yang penting sedikit hukumnya di ma'fu. Illal kharij min ma'dinin najasah kamahallil ghaib. Kecuali darah yang keluar dari tempat najis. Lek teko selit, ya, dari lubang belakang keluar darah, iki makfu titik kae lho, enggak bisa, Cak. Oh, makfu titik piye? Itu mutlak makfu, titik akeh makfu. Paham ya? Dari kemaluan depan kamu keluar darah. Oh, enggak bisa dimakfu. Kalau meskipun sedikit enggak bisa dimakfu. Karena itu ma'dinin najasa, menjadi sumber daripada paham ya? Kamahallil ghaid, seperti tempatnya kotoran dari jalur belakang. Keluar darah Gus sedikit tapi. Titik tok. Misalnya wong ngambein kan biasa ngono ya. Itu gedene Gus titik tapi. Maaf ya, gak bisa. Wis, semua lubang itu dimakfu kecuali ma'dinin najasa, lubang yang menjadi sumbernya najis. Itu enggak bisa dimakfu. Wal marji'u fil qillati wal kasra al urf. Wis. Mungkin dari tadi ada yang merasa kebingungan. Ono kata-kata banyak sedikit. Sak piro sedikit iki? 1 tetes kah? 2 tetes kah? 3 tetes kah? Seujung jarum kah? Atau seberapa? Ternyata tidak ada tolak ukur yang jelas yang membatasi seberapa sedikit dan seberapa banyak. Melainkan tolak ukurnya adalah dikembalikan kepada uruf. Uruf itu adalah penerimaan seluruh manusia. Uruf itu malau uridu alal uqul latalaqadu bil qabul. Sesuatu yang andai kata ditawarkan kepada para manusia, maka para manusia itu akan mengatakan atau mengiyakan. Contoh, mencukup sakmene ya. Iki banyu kopi. Saya aku takok oki. Ki gede sakmene iki titik apa akeh iki? Akeh Gus, takok izul. Akeh gak zul? Akeh. Berarti ini banyak. Artinya gak ono sekian mili sedikit gak ono. Tolak ukurnya ya semua orang. Sakmene ya lek gede akeh, Pak. Hah? Iki lek es titik sakmene. Lek gede ya akeh. Sopo ngomong titik? Hah? Sakmene titik akeh.
Hah? Oh lumayan jare. Nah ini. Wes, intinya gini, tolak ukurnya. Tolak ukur masalah sedikit dan banyak itu adalah uruf. Kalau uruf mengatakan itu banyak berarti banyak. Ya kira-kira kena lah. Sampai ini kakek tadi dia. Mesti kamu kan iso ngukur tuh Pak. Akalnya wong kan iso ngukur. Wis contoh kecil gini. Masalah ayu. Ayu ku jarene wong relatif. Iya kabeh ngomong wong ayu relatif. Tapi ono ayu sing disepakati paham gue. Hah? Masih wong kondo ayu relatif. Lek wong elek iki yo gak ono relatif. Elek ya elek ngono lho. Paham gue ya? Cara Faruk gelar wedok. Iki lek munggo elek tapi lek munggo insyaallah durung karuan. Tak tahu ana yo gilo aja ngono. Ono elek iku sing mutafak ngono lho. Sing disepakati ku enek ngono. Ono ayu disepakati ya enek. Gak perlu kamu ngomong ayu relatif. Ya relatif. Relatif sing tengah-tengah sing gak jelas iki. Lek sing jelas ayu aku gak perlu takokne. Iku jelas semua orang menerima uruf itu. Lah begitupun barang itu kalau banyak jelas-jelas banyak, wes jelas-jelas banyak, ya sudah. Kamu akalnya bisa mencerna, oh ini jelas akeh. Oh ini jelas dikit, oke. Lah yang nggak jelas kan yang tengah-tengah. Ketika kamu mengalami keraguan, ini banyak apa sedikit Gus darahnya. Wa masyuk kafi kasrotihi lahu hukmul qalili. Kalau kamu mengalami keraguan tentang apa yang keluar ini banyak ataukah sedikit, maka dihukumi sedikit. Karena belum yakin banyak. Paham ya? Lek wis yakin banyak berarti banyak. Selama belum yakin banyak, maka tetap dihukumi sedikit. Intinya begitulah. Yes. Jadi intinya kalau ada orang tanya sedikit itu seberapa Gus? Gak ada tolak ukur pasti. Kira-kira menurut kamu itu banyak apa sedikit? Kira-kira menurut orang banyak itu banyak apa sedikit? Kalau banyak berarti banyak, kalau sedikit sedikit. Kalau kamu mengalami keraguan, maka dihukumi sedikit. Titik. Walau tafarraqan najisu fi mahallin lau jumi'a katsura kana lau hukmul qalili 'indal imami wal katsiri 'indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima wa rajjahahu ba'duhum. Sekarang pertanyaannya. Kan dari tadi itu pembahasannya begini, Pak. Darah sedikit, darah banyak. Darah sedikit, darah banyak. Sekarang pertanyaannya. Kalau ada darah yang berpisah-pisah di banyak titik, di banyak tempat. Yang andai kata darah yang berpisah-pisah tadi itu dikumpulkan itu banyak. Tapi karena ada di banyak tempat jadi sedikit. Paham ya? Udun. Ya. Terus. Atik ini bernil loh. Terus. Nah, sak tetes, sak tetes, sak tetes, sak tetes. Kan titik. Kalau satu titik sedikit. Yes? Tapi kalau dikumpulkan banyak. Ini apakah per titik hukumnya sendiri jadi sedikit? Atau ke semua titik itu dihukumi jadi satu sehingga paham ya? Maka najis yang terpisah-pisah seperti itu, yang andai kata dikumpulkan jadi banyak, menurut Imam Haromen, itu dihukumi sedikit. Menurut Imam Haromen, itu dihukumi sedikit. Meskipun kalau dikumpulkan jadi banyak. Tapi karena ini terpisah, maka hukumnya secara terpisah. Itu menurut Imam Haromen. Tapi menurut Imam Mutawalli dan Imam Ghazali itu banyak. Karena meskipun kamu lihat satu titiknya sedikit, tapi itu kan bertitik-titik, ini loh. Paham ya? Bertitik-titik sehingga hukumnya dengan secara kumpulannya itu menjadi banyak. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau pendapatnya Imam Haromen sedikit, tapi kalau pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Mutawalli itu banyak. Pun wa yu'fa'an dami nahwi fastin wa hajmin bimahallihima wa inkafura. Begitupun hukumnya dima'fu darah semisal fasdu dan hajm. Bekam. Kamu pernah bekam ya? Bekam itu geger lho dijojo metu ketini gitu. Kan biasa dikei mangkok ya. Nek gak mangkok pokoknya beling lah kaca itu. Nek mangkok kegedean, bakso akhirnya. Kegedean. Hukumnya darah yang keluar dalam praktek bekam itu hukumnya dima'fu selama masih di area bekamnya. Ngerti di area bekamnya? Gak jelebret, sik nang wadahe ngono. Meskipun darahnya banyak, hukumnya ma'fu. Meskipun darahnya banyak, hukumnya dima'fu. Darah bekam itu selama bimahallihi masih ada di tempatnya, hukumnya ma'fu. Yang penting bimahallihi. Yang penting masih di area tempatnya meskipun banyak. Wa tasihhu sholatu man udmiya lissatuhu.
Besok pembahasannya orang yang di tengah-tengah sholat tiba-tiba mengeluarkan darah gusinya. Gusinya ini. Kan ana uang Mbak sing gusine iki gampang getih, gampang keluar darah. Paham ya? Gak perlu diantem. Hah? Kalau mau lapor untuk getih ini. Yes? Kalau ada orang di tengah-tengah sholatnya keluar darah gusinya, giginya, ini apakah sholatnya menjadi batal? Karena ada darah di sana. Ataukah bagaimana? Nah, itu pembahasannya besok. Lanjut besok. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Oh, pas adzan ya. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Kalau live ngaji. Yang belum follow, yang sudah follow absen. Sensitif betul. Hafid Arsyad. Tanya Gus, tanya apa? Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Dek dalu kulo ngimpi kepeduk jenengan Gus, kulo sempat salim jenengan. Inzu Singosari, Bojonegoro, Pak Daman, Srafolo Rabolo, Patur sudah menipun sami-sami Ngawi Singosari, Kudus Kota, Patur sudah sami-sami, Oli Cirebon, Nganjuk mana? Saya paling tanggal 20 ada acara di Nganjuk, di Sukomoro, dekatnya pasar bawang gitu ya, acara di sana. Jakarta Pusat, Palang, Tuban, Singosari, Matus Bandung sami-sami, Porong, Kanor, Maghrib ye, Magelang hadir, Sumenep, Oli Jember, Trenggalek, Pekalongan, Tangerang. Apa nih Gus mandap siap Wonogiri. Poin terakhir kurang paham Gus. Poin terakhir yang mana? Pada tanglet monggo. Berarti misal darah yang terkena baju tapi bisa dimakfu ya Gus. Ya ikut kolnya siapa? Kan ada 2 kol tadi, Pemalang, Jateng. Tadi kitab apa Gus tadi? Fathul Mu'in. Gus darah bekam tadi ma'fu fis shalah. Tidak ada pembahasan fis shalah atau fi ghairis shalah. Selama bimahalihi ma'fu. Sulawesi Tenggara, Cilegon, Temayang, Bojonegoro, Kedamian. Terima kasih ilmunya sami-sami. Bu Dewi, Lampung hadir, Lebak Siu. Lebak Siu itu Tegal ya. Semarang. Kotap nopo Gus. Kotap masih. Besok mulai jam berapa ngajinya? Pokoknya standby jam 4 sore aja. Oli Bunga Gresik, alhamdulillah. Bu pecinta Rasul Nganjuknya mana Bu? Aspol, Jombang, Sidoarjo, Padaan. Di Ngapunten telat Gus Cikarang derek ngaos. Siap Gus kalau mau sholat tapi perut terasa mau buang air besar gimana hukumnya? Ya buang air besar dulu. Geluran, betul ini sami-sami. Keduri. Yang online selain ini jam berapa? Malam ngaji nahwu sorof. Nganjuk hadir. Batam, Semarang. Ngaji di Blitar kapan? Blitar tanggal 28. 28 ya? Minggu akhir. 28. 27 malam itu saya ngisi di Surabaya, 28-nya ngisi di Blitar. Sulawesi Tenggara, Cirebon. Nganjuk bulan nopo Gus? Nganjuk tadi nganjuk tanggal 20. 20 bulan ini, Sabtu besok. Di rumahnya AKBP Argo Wiono. Holnya Haji Sareh. Nganjuk Semarang, Oli Candi Kebumen. Semarang, Tangerang, Madura, Batang. Kusepin tanglet terkait manakib mbok menawi kedah angsal ijazah riyen. Sebenarnya mboten sih. Meskipun tidak dapat ijazah boleh dibaca kok Bu. Kalimantan Barat, Jepara, Batur Sunan sami. Kalau Nganjuk ngetos itu mana? Dalam Papar gede, Paparnya. Kalimantan Barat, Banyumas, Lampung Timur, Pasuruan. Nganjuk Sukomoro kapan? Tanggal 20 Sabtu besok Sabtu sore. Blitar napa Tengah Rahman, Tengah Rahman. Pekalongan tanggal pinten? Pekalongan jarang wonten. Nganjuk daerah pundi tanggal 20. Kalau di mapnya rumah Haji Sareh gitu. Hallnya itu. Bapaknya AKBP Argo Wiono. Berarti darah bekam tadi kalau masih dalam tempatnya nggak perlu harus dibersihkan darahnya. Ma'fu. Cuma kejelasannya ma'funya khusus fil badan, fil saub, kharijas sholah fis sholah atau gimana itu belum. Nah itu ini kedah posos riyen Gus nek pengin ijazah mana. Dekat sama rumah Gus. Oh dekat. Nganjuk mana aja. Itu belajar nahwu kalau dari pertengahan kira-kira berpotensi paham enggak Gus? Tergantung orangnya. Mandap riyen maghrib. Soko gunung hadir. Tuban Kenduruan. Alhamdulillah. Matur Gus ilmu bermanfaat. Amin.
Fasdu niku sami bekam nggih Gus. Bekam ini enten kali. Enten cantuk. Enten cikrak apa arane? Krapyak. Alhamdulillah. Ya. Sebagian pembaca manakib bila ada bacaan Syekh Abdul Qadir Jalani membaca Fatihah ada bagi Tanjung Anom. Kemarin kalau kepanggil Gus Kevin, tapi Gus Kevin mboten ngertos kula. Nah terus piye? Saya pamit dulu ya. Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.